Teman-teman tahu gak sih, ada loh orang yang dia itu udah gagal bayar pinjol ilegal berkali-kali, tapi masih aja bisa cair di pinjol lain. Apa sih rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang masalah gagal bayar pinjaman online atau pinjol dan gimana sih bisa ada orang yang berhasil gunain pinjol ilegal malah buat bayar pinjol legal. Teman-teman, aplikasi pinjaman ilegal itu mereka menyediakan pinjaman, tapi dengan bunga yang tinggi dan juga tenornya pendek. Tujuannya apa sih? Mereka itu bertujuan nih supaya orang-orang nih yang udah sulit buat pinjam uang di pinjol legal itu bisa meminjam uang dari mereka, para pinjol ilegal. Tapi lisiknya mereka itu, perusahaan pinjaman online ilegal itu bisa nyuri data pribadi kalian. Sebenarnya nggak semua orang nih berani buat minjem pinjaman online di pinjol ilegal. Bahkan malah banyak itu masyarakat pedesaan yang justru mereka tuh malah minjem di pinjol ilegal karena kurangnya pengetahuan mereka tentang apa yang mereka pinjam itu ternyata di pinjaman online ilegal, bukan legal. Tapi meskipun begitu, kenapa sih kok masih tetap bisa cair di pinjaman online lain? Kalau hal kayak gini tuh ada beberapa alasan kenapa sih ada orang walaupun sudah seperti tadi tapi masih aja bisa cair atau mencairkan dana di salah satu pinjol lain. Teman-teman, aplikasi pinjaman online ilegal itu dia kerjanya secara independen dan dia itu nggak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi peminjam baru itu dapat mencairkan dana karena apa? Karena yang belum ada riwayat pembayaran buruk, mereka nggak masuk ke dalam selik OJK. Perusahaan-perusahaan pinjol ilegal itu nggak banyak yang dari Indonesia, justru lebih banyak yang berasal dari luar negeri. Jadi umumnya mereka itu juga nggak bakal nagih ke rumah kalian para peminjam. Buat teman-teman, diharap kalian itu jangan menginstal aplikasi pinjol ilegal di HP utama kalian ya. Kemudian hindari juga membuat nyimpen data-data sensitif di galeri foto HP kalian. Karena kenapa sih? Orang-orang yang maaf ya kurang berpengalaman dalam teknologi itu rentan banget buat jadi korban penipuan melalui pinjol ilegal. Jadi teman-teman harus banget hati-hati ketika menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau perlu juga berikan peringatan nih kepada orang-orang terdekat kalian buat menghindarilah yang namanya pinjol ilegal supaya meminimalisir terjadinya resiko ketika pinjam di pinjaman ilegal. Tapi ketika sudah terlanjur nih teman-teman udah gunain pinjaman online di pinjol ilegal, maka langkah yang mungkin dapat kalian lakukan ya beritahu ke kontak-kontak teman-teman buat blokir aja nih kalau misal nantinya ada orang yang mengaku-ngaku sebagai penagih pinjaman. Terus nih, kalau misal ada yang mengirim link kepada kalian dari penagih pinjaman, jangan sampai teman-teman buka, karena seringkali mereka tuh mengirim link palsu melalui pesan WhatsApp. Link yang dikirim mereka itu mengandung virus, yang dimana virus ini dapat mencuri data pribadi teman-teman. Kemudian blokir aja teman-teman kalau misalnya ada orang yang nelpon atau ngontak kalian dan ngaku sebagai penagih pinjol. Beritahu mereka supaya nggak lagi ngirim pesan atau link apapun. Terus kalau teman-teman udah terlanjur menginstal pinjol ilegal ini di HP utama, maka usahakan ya jangan sampai nyimpan foto-foto sensitif di galeri. Hindari juga nih ngunggah foto-foto keluarga atau nih dokumen-dokumen penting ke aplikasi pinjol ilegal. Waspada ya kemungkinan manipulasi foto-foto oleh pelaku kejahatan. Jadi teman-teman, kesimpulan video kali ini, teman-teman jangan sampai gali lubang tutup lubang itu dari pinjol ilegal. Karena ya selain teman-teman makin terjerat dalam hutang pinjol, data-data pribadi kalian itu jadi rentan untuk dicuri, kemudian kalian bisa ditipu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau share, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.